Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Ibu Evi Wardanti dan rekan-rekan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang karakteristik manusia komunikan. Di sini ada rekan saya Melia Eka Susanti dan Rosa Alivia Rahma dan saya sendiri Cerlita Ayu Laksono. Dalam karakteristik manusia komunikan, psikologi memandang bahwa pemeran utama dalam komunikasi adalah manusia sebagai komunikan. Komunikasi ditentukan oleh perilaku manusia komunikan. Fokus psikologi komunikasi adalah manusia. Teori dalam ilmu komunikasi yang dilatar belakangi oleh 4 pendekatan psikologi. Yang pertama, konsepsi manusia dalam psikoanalisis. Teori psikoanalisis atau homo volens, manusia merupakan makhluk yang perilakunya digerakkan oleh keinginan-keinginan yang terpendam. Sigmund Freud, perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia. Menurut teori psikoanalisa, tingkah laku manusia merupakan interaksi antara 3 subsistem, yaitu komponen biologis, yaitu hawa nafsu yang masuk dalam id, komponen psikologis dalam ego, dan komponen sosial masuk dalam superego. Id merupakan bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia dan menjadi pusat insting atau pusat hawa nafsu. Di id ada libido, merupakan insting reproduktif yang menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif. Ada thanatos, insting destruktif dan agresif, merupakan dorongan-dorongan untuk melawan dan merusak. Ego menjadi pencegah antara dorongan-dorongan hewani manusia dengan pertimbangan rasional dan realistik. Superego sebagai hati nurani dan pengawas kepribadian. Yang kedua, ada teori behaviorisme. Pendekatan behavioristik menekankan pada respon perilaku yang dapat diamati, memusatkan pada interaksi dengan lingkungan yang dapat dilihat dan dapat diukur. Seluruh perilaku manusia kecuali insting merupakan hasil belajar, yaitu perubahan perilaku sebagai pengaruh lingkungan. Dalam teori behaviorisme, manusia disebut sebagai homo mechanicus, yang berarti manusia mesin. Teori psikologi kognitif. Manusia berusaha memahami lingkungan yang dihadapi dan meresponnya dengan pikiran yang dimiliki. Pendekatan kognitif meyakini bahwa proses-proses mental individu merupakan perilaku yang terkendali melalui ingatan, persepsi, citra, dan pikir. Oleh karena itu, maka manusia menurut teori kognitif ini disebut sebagai Homo sapiens, yakni manusia yang berpikir. Kemudian, teori psikologi humanistik. Psikologi humanistik memandang manusia sebagai eksistensi yang positif dan menentukan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang unik, yang memiliki cinta, kreativitas, nilai, dan makna serta pertumbuhan pribadi. Pusat perhatian teori humanistik adalah pada makna kehidupan, dan masalah ini dalam psikologi humanistik disebut sebagai homo ludens, yaitu manusia yang mengerti makna kehidupan. Menurut Maslow dan Rogers, manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidupnya dan menghindar dari manipulasi lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Menurut Baron dan Birney, terdapat beberapa faktor yang mendorong munculnya pemikiran dan perilaku sosial pada individu, termasuk dalamnya perilaku komunikasi. Antara lain, yang pertama yakni perilaku dan karakter orang lain. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, variabel lingkungan atau ekologi. Yang keempat, konteks budaya. Dan yang terakhir yakni faktor biologis. Perilaku dan karakter orang lain. Perilaku orang lain sering mempengaruhi pemikiran dan perilaku individu terhadap orang lain dan karakter orang lain. Individu sering bereaksi terhadap karakteristik orang lain yang kasat mata, seperti penampilannya. Hasil penelitian Hasin dan Traub tahun 2000 menunjukkan bahwa
Individu tidak bisa mengabaikan penampilan orang lain, bahkan ketika secara sadar mencoba untuk mengabaikannya. Proses kognitif. Proses kognitif seperti ingatan dan penalaran atau proses yang mendasari pikiran, keyakinan, ide, dan penilaian tentang orang lain yang dimiliki individu, memainkan peran penting dalam pemikiran dan perilaku sosial. Cara berpikir dan berperilaku individu dipengaruhi oleh pengalaman individu di masa lampau dan penyimpulan tentang kebenaran. Variabel lingkungan atau ekologi merupakan pengaruh lingkungan fisik. Menurut Anderson, Bushman, dan Groom 1997, apakah individu mudah marah dan agresi ketika cuaca sedang panas dibandingkan ketika cuacanya sejuk dan nyaman? Apakah bau yang harum mendorong individu lebih tertarik atau suka menolong orang lain? Jadi, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan fisik seperti cuaca, bau, dan kepadatan dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku individu terhadap orang lain. Konteks budaya. Faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang dan mempengaruhi tingkah lakunya, seperti norma-norma sosial atau sosial tentang bagaimana seharusnya individu berperilaku dalam situasi tertentu, keanggotaan individu dalam kelompok, dan perubahan nilai-nilai sosial. Faktor biologis. Biologis sangat dominan dalam mempengaruhi tingkah laku manusia, terutama dianut oleh teori psikoanalisisnya Freud seperti id, ego, dan superego. Bidang psikologi evolusioner memandang bahwa faktor biologis memainkan peran penting dalam perilaku sosial. Contohnya, dalam pilihan individu, dalam menentukan pasangan yang didasarkan pada aspek-aspek penampilan atau karakteristik luar yang dimiliki oleh seseorang, seperti tinggi badan dan warna kulit. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung tulis kolom bawah ini. Jangan lupa like, Comment, and subscribe.